Desa Tanah Toro seperti ini. Perjalanan Indonesiaku kali ini membawa langkah kami menuju Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Tanah Toro. Sayangnya, desa cantik seluas sekitar 45 hektar ini digolongkan sebagai desa tertinggal dalam Indeks Desa Membangun, terutama di kategori ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tak heran, sebagian besar warganya hidup jauh dari kata sejahtera. Sekarang saya berada di Desa Betauriase dan saya akan menuju ke Desa Tanah Toro, Kecamatan Pituriase bersama dengan Pak Sabir. Kita langsung ke sana aja ya, Pak. Tak hanya tertinggal, desa ini juga sulit sekali diakses. Jalanan rusak parah, tergerus luapan air sungai. Lihat saja, jalan terbelah membentuk parit yang dalam sehingga membahayakan siapapun yang melaluinya. Nah, untuk menuju ke Desa Tanah Toro, kami harus melewati infrastruktur jalan yang sangatlah rusak. Dan di sini juga tanahnya licin sekali karena memang sehabis hujan. Jadi membuat kami terhambat untuk menuju ke sana. Mungkin yang tadinya itu kami bisa sampai selama 1 jam, mungkin ini bisa lebih dari 1 jam. Jalan kabupaten ini hancur sepanjang tak kurang dari 5 km. Di tahun 2014, sebagian jalan ini sempat dicor rabat. Tapi kini kondisinya sudah hancur dan menyisakan bebatuan dan tanah merah saja. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga desa Tanah Toro untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian nyaris tidak berputar sama sekali. Jadi karena tidak bisa naik, saya akan bantu Bapak buat turun supaya motor kami bisa jalan. Saya aja sampai jatuh, ini menandakan bahwa jalanannya tuh sangat licin sekali. Saya aja bisa jatuh, apalagi motor-motor seperti ini. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Saya hampir tidak satupun menemukan jalanan yang beraspal karena memang jalannya itu seperti ini, rusak, penuh dengan air, licin, ditambah juga ada bebatuan sehingga ini sangat menghambat perjalanan saya untuk menuju ke desa. 1,5 jam kami habiskan hingga kami sampai di perbatasan Desa Tanah Toro. Tapi perjalanan masih panjang. Kami akan menuju ke Dusun 6 Lariu yang berjarak kurang lebih 9 km dari sini. Akhirnya saya sampai juga bersama dengan bapak-bapak di Desa Tanah Toro, Kecamatan Pituriase. Dan sekarang saya mau menaruh barang-barang yang ada di sini. Yuk, Pak. Desa Tanah Toro dengan 7 kedusunan di dalamnya berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Di sini, pohon durian juga tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber nafkah bagi warganya. Perjalanan ke kebun durian cukup jauh, sekitar 2 km dari desa. Medannya naik turun bukit. Luar biasa sekali menjadi warga Desa Tanah Toro karena mereka harus
berjalan menaiki bukit seperti ini dan juga membawa hasil panen untuk turun dari sini karena ini jalanannya sangat curam. Belum lagi licin karena saya aja hampir terpleset. Melewati jalan tanah menanjak dan berlumpur membuat perjalanan terasa sulit. Setelah berjalan kaki sekitar 1 jam, sampai juga kami di kebun si Raja Buah ini. Pohon durian yang tumbuh di sini adalah milik beberapa warga, salah satunya Pak Harisman. Ia menyiapkan sejumlah alat bantu untuk memetik durian. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Sementara Bapak memetik durian yang ada di atas sana, kami yang ada di bawah harus menjaga jarak sekitar 3-5 meter agar terhindar dari pentalan durian. Karena kalau dilihat tinggi pohon durian ini bisa sampai 15 bahkan 20 meter. Jadi harus berhati-hati. Saat musim kemarau, sebatang pohon durian bisa menghasilkan hingga 500 buah. Namun di musim hujan seperti saat ini, banyak bunga durian yang gugur, sehingga hanya sekitar 100 buah saja yang bisa dipanen. Jadi durian khas Desa Tanah Toro seperti ini. Durian yang jatuh berhamburan di antara bebatuan harus kami pungut satu persatu. Lalu ditampung dalam keranjang poro. Sayangnya, banyak durian yang rusak karena terbentur batu saat jatuh. Kalau misalnya dilihat ini kan ukurannya beda-beda Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini kalau dijual, itu kisaran berapa Pak? Kalau yang besar-besar seginian ada 4.000 begitu, yang seginian kecilnya ya kadang-kadang orang beli 2.000. Itu pun susah juga untuk cara jualnya, susah juga karena jarang pedagang yang masuk dan kita saja yang di sini. Berarti ini juga walaupun harganya murah tapi nggak melulu kejual ya Pak? Nggak melulu kejual karena faktor jalannya pedagangnya nggak ada. Ya, kita mau bawa keluar susah juga karena apalagi sekarang musim hujan. Setelah terkumpul, semua buah diikat agar lebih mudah membawanya. Sekarang saya akan bertolak kembali ke desa untuk menjual durian. Dan jika ada sisa, kemudian juga ada yang tidak bagus atau rusak, akan kami bikin olahan makanan, salah satunya bernama dampok durian. Sekarang saya bersama dengan beberapa warga akan mengirimkan hasil panen ke jalur yang biasa dilewati oleh warga, yaitu Jalan Tanah Toro Lampiring. Lagi-lagi, warga hanya bisa menjual durian mereka ke pengepul di ibu kota Kecamatan Pituriase yang rata-rata menghargai buah mahal ini dengan harga kelewat murah. Akses jalan keluar masuk desa Tanah Toro ada 2 jalur, yaitu jalur Baruku dan jalur Betau. Namun warga lebih sering melintasi jalur Baruku yang berjarak lebih dekat sekitar 17 km meskipun kondisi jalur ini sangat beresiko, curam dan sangat licin. Karena kami harus melalui tanjakan
segera jatuh karena bahaya banget, bisa menurunkan kualitas durian dan malah kami tidak bisa jual. Pak, bantuin Pak. Ojek motorlah yang jadi andalan di sini. Ongkosnya Rp1.000 per butir durian. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimalnya dipatok Rp100.000 sekali jalan. Jadi ini kami harus melewati turunan yang sangat curam, ditambah jalannya licin. Jadi saya udah nggak sanggup. Jadi Pak, sementara waktu digantiin dulu deh Pak sampai turun ke bawah. Nanti saya akan melanjutkan lagi ketika jalanan sudah dirasa aman. Jalur yang membelah kawasan perhutani ini adalah jalan tanah merah dengan tanjakan dan turunan yang tajam. Pemotor pun harus pintar-pintar memilih jalan yang aman. Lelah sudah pasti. 17 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Bahagia banget, apalagi kami harus melewati jembatan Lampiring dengan membawa beban sekitar 30 kilo untuk durian ini. Jantung berdebar makin kencang saat kami harus melintasi jembatan gantung yang dibangun tahun 1980 ini. Artinya, jembatan ini sudah berumur 42 tahun. Akhirnya kami sampai juga di tempat penjualan durian yang berlokasi di ibu kota Kecamatan Piturease. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang biasa jual beli durian ya Pak ya. Pak, kalau durian ini biasanya di sini dihargai berapa nih jadinya nih? Kalau saya biasanya beli 10.000. Tapi berapa ya isinya? Ini kira-kira ada 30-an sih Pak, satu motor. Jadi 300.000 ya. Harga durian di sini dipatok Rp10.000 saja. Tapi harga ini masih cukup bagus bila dibandingkan harga pengepul lokal yang hanya menghargai Rp2 hingga Rp5.000 per buah durian. Harga durian makin merosot saat panen melimpah. Bahkan banyak yang tak laku dijual. Warga pun putar otak dan berinisiatif mengolah durian menjadi dampok durian. Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, pisahkan daging buah durian dari bijinya. Lalu, pecah gula merah menjadi beberapa bagian. Wajan dan api tungku pun kami siapkan. Ini langsung dimasukin ya berarti ya? Jadi untuk memasak dampo durian itu harus dimasukkan antara gula dan juga duriannya itu bersamaan supaya rasanya juga pas dan juga rata. Dan ini juga tidak dicampurkan air karena nanti gulanya ini akan meleleh. Campuran gula dan durian diaduk hingga padat dan berwarna hitam kecoklatan. Ini nggak dijadiin apa-apa lagi Bu. Tapi kenapa tidak didiamkan? Kalau saja, sudah Bu? begini, Kan dia dampok durian bisa bertahan hingga setahun lamanya. baru jadi. Ini sudah matang, sekarang kami akan langsung membungkus dampo durian ini, kemudian bisa disajikan atau bisa dimakan. Yuk.
Prosesnya butuh waktu sekitar 2 jam hingga dampok siap didinginkan dan dikemas. Agar lebih harum, dampok durian dibungkus dengan kulit jagung yang sudah kering. Bu, ini satunya dampok durian ini dihargai berapa, Bu? Harganya 3.500. Kenapa Bu Ibu jualan dampok durian, Bu? Kalau tidak ada pembeli ya disimpan, bisa juga disimpan di kulkas, bisa juga dikeringkan supaya tahan lama. Ya, jadi daripada duriannya itu busuk ataupun bahkan tidak termakan sama sekali, biasanya mereka untuk menambah nilai ekonomisnya itu dengan menjual hasil dari panen durian yang dijadikan dampok durian seperti ini.